Halo guys, di video ini gua mau ngajak kalian membahas sebuah kasus yang menurut gua sih ngeri banget nih. Seorang perempuan ditemukan dalam kondisi tak utuh. Tubuhnya dimutilasi sampai menjadi beberapa bagian nih. Ya, oleh orang yang selama 5 tahun ia percaya sepenuhnya. Namanya Tiara Angelina Saraswati nih guys. Dan pelakunya bukan orang asing tapi kekasihnya sendiri nih, Alfie Maulana. Jadi gini guys, Tiara Angelina Saraswati adalah warga Desa Made, Kabupaten Lamongan. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara nih. Tiara tumbuh di keluarga sederhana yang dikenal pekerja keras guys. Ayahnya Setiawan Darmadi bersama sang istri sehari-hari berjualan makanan kecil di depan Masjid Agung Lamongan nih. Mereka pernah berjualan es tebu, namun kemudian beralih ke jualan sempol karena dinilai lebih menguntungkan guys. Dari usaha sederhana itulah kedua orang tua Tiara membiayai pendidikan kedua anaknya. Dan Tiara ini diketahui telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Trunojoyo, Madura. Setelah lulus kuliah, Tiara memutuskan untuk menetap di Surabaya. Ya, guna menata kehidupan yang lebih baik guys. Di sisi lain, Alfie Maulana, ia berasal dari Dusun Aik Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Di kampung halamannya, Alfie pernah bekerja sebagai penjaga hewan ternak nih. Sebuah pekerjaan yang membuatnya terbiasa menggunakan pisau besar dan menghadapi proses pemotongan tubuh guys. Tapi karena Alfie ingin pengalaman baru, akhirnya dia merantau ke Surabaya dan ia bekerja sebagai ojek online. Lanjut, awal pertemuan Alfie dan Tiara tidak ada yang istimewa. Seperti kebanyakan orang yang merantau ke kota besar, mereka hanya 2 orang asing yang saling mengenal dari percakapan sederhana. Dari yang awalnya hanya saling sapa berubah jadi sering berkomunikasi, lalu mulai merasa nyaman satu sama lain. Hari demi hari kedekatan itu semakin intens nih, sampai akhirnya Tiara dan Alfie memutuskan untuk menjalin hubungan. Hubungan pun tumbuh dan itu berkembang menjadi begitu jauh sampai mereka memutuskan tinggal dalam satu atap. Mereka memutuskan untuk ngekos di Jalan Raya Lidah Wetan, Kecamatan Lekar Santri, Surabaya guys. Namun ada satu hal yang disembunyikan nih. Mereka belum menikah, tapi kepada pemilik kos mereka mengaku sebagai pasangan suami istri. Ya, demi tetap tinggal bersama nih. Entah bagaimana mereka meyakinkan, pada akhirnya pemilik kos percaya bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Dan kebohongan kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Awalnya sih hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, pertengkaran mulai sering terjadi. Bahkan salah satu tetangga kos mengaku nih sering mendengar mereka terlihat cekcok hebat hampir setiap waktu guys. Masalah ekonomi, tekanan hidup, dan perbedaan temperamen menjadi pemicu utama konflik di antara mereka. Dalam setiap pertengkaran, Alfie selalu mengalah guys. Hingga akhirnya semua itu mencapai titik puncak nih. Pada minggu dini hari 31 Agustus 2025, malam itu Alfie pulang setelah seharian bekerja sebagai ojek online dalam kondisi lelah nih. Namun saat sampai di kos, pintu dalam keadaan terkunci. Ia mencoba mengetuk, menggedor pintu, bahkan berkali-kali menelpon nih. Tapi di dalam, Tiara tidak merespon. Tiara sedang tidur nih guys. Alfie pun terpaksa menunggu di luar kamar selama hampir 1 jam dalam kondisi lelah dan emosi yang sudah lama dipendam. Situasi ini semakin memperburuk keadaan. Hingga akhirnya setelah sekitar 1 jam nih, pintu pun terbuka nih guys. Saat pintu terbuka, Alfie langsung masuk ke dalam kamar. Namun bukan kelegaan yang terjadi, justru pertengkaran hebat kembali pecah. Cekcok mulut di antara keduanya semakin memanas. Suara mereka meninggi, emosi yang selama dipendam akhirnya meledak. Dalam kondisi tidak terkendali nih, Alfie melakukan kekerasan fisik terhadap Tiara. Tapi itu belum berhenti nih. Dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali, Alfie menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Lalu dalam hitungan detik nih, tindakan itu pun terjadi yang menyebabkan luka fatal pada leher Tiara guys. Luka yang dialami membuat Tiara kehilangan banyak darah.
Tubuhnya mulai melemah hingga akhirnya Tiara meninggal dunia. Dan saat itulah Alfi mulai tersadar nih. Tapi semuanya sudah terlambat nih guys. Kepanikan pun menguasai dirinya. Pikiran kacau dan dalam kondisi bingung nih, Alfi Maulana mengambil keputusan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ia berusaha menghilangkan jejak dengan cara memutilasi tubuh Tiara. Alfi Maulana menyeret tubuh Tiara ke dalam kamar mandi nih, lalu memutilasi menjadi beberapa bagian. Setelah selesai memutilasi, sekitar pukul 12 malam, Alfi keluar dari kosnya menggunakan motor Yamaha NMAX sambil membawa tas merah nih. Ia menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam menuju kawasan Pacet Cangar, Mojokerto nih. Di lokasi tersebut, Alfi membuang isi tas di beberapa titik yang sepi nih. Lanjut sampai beberapa hari setelah kejadian itu, warga Mojokerto mulai digemparkan oleh sebuah penemuan mencurigakan nih. Pada Sabtu 6 September 2025, seorang pencari rumput bernama Suliswanto menemukan potongan tubuh manusia di sisi jalur Pacet Cangar, Mojokerto nih. Tepatnya sekitar 1 km dari tikungan Gotekan. Temuan itu langsung dilaporkan dan membuat aparat bergerak cepat. Polisi lalu mencari potongan tubuh lainnya. Di hari pertama pencarian, polisi berhasil mengumpulkan puluhan bagian tubuh. Dan keesokan harinya pencarian dilakukan hingga akhirnya ditemukan ratusan bagian lainnya, termasuk potongan yang menjadi kunci untuk mengungkap identitas korban nih. Dari hasil pemeriksaan sidik jari, identitas korban akhirnya terungkap. Ia adalah Tiara guys. Dari situ penyelidikan langsung mengarah ke orang terdekat korban. Tidak butuh waktu lama. Pada minggu dini hari 7 September 2025 sekitar pukul 2 dini hari, polisi mendatangi kamar kos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya nih. Dan di sanalah Alfi Maulana akhirnya ditangkap. Tanpa perlawanan berarti ia mengaku perbuatannya guys. Oh ya guys, saat penggeledahan dilakukan nih, polisi menemukan sejumlah bagian tubuh korban yang masih disimpan di dalam kamar. Beberapa di antaranya disembunyikan di balik lemari dan sebagian lainnya berada di area kamar mandi. Selain itu nih, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat-alat yang digunakan pelaku. Lanjut fakta lain pun terungkap. Selama beberapa hari setelah kejadian, Alfi tetap menjalani aktivitas seperti biasanya nih, bekerja sebagai ojek online seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah ditangkap pada awal September 2025, Alfi Maulana menjalani proses hukum yang cukup panjang. Dalam persidangan, ia didakwa dengan pasal pembunuhan berencana serta pasal pembunuhan sebagai alternatif nih. Kasus ini pun menjadi sorotan karena tingkat kekerasan yang dinilai sangat serius guys. Pada April 2026, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menuntut hukuman penjara seumur hidup nih. Jaksa menilai tindakan yang dilakukan pelaku tidak mencerminkan rasa kemanusiaan. Selama proses pemeriksaan nih, Alfi juga menunjukkan sikap yang dianggap tidak biasa. Ia mampu menceritakan kejadian tersebut dengan tenang tanpa menunjukkan emosi yang signifikan guys. Dari hasil pemeriksaan kejiwaan sendiri nih, dinyatakan bahwa ia sadar sepenuhnya dan tidak mengalami gangguan mental saat melakukan perbuatannya. Hingga saat ini kasus tersebut telah memasuki tahap akhir persidangan dan Alfi Maulana masih menunggu putusan akhir dari hakim. Oke guys, dari kasus ini kita belajar nih bahwa tidak semua hubungan berjalan sehat. Kadang masalah kecil yang terus dibiarkan bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan yang paling penting, emosi yang tidak dikendalikan bisa menghancurkan segalanya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi guys.